Welcome to Jari Plawi Chess. Ianepo Maniaci versus Magnus Carlsen. Seperti terlihat sangat mudah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen untuk mengalahkan Ianepo. Ternyata sekelas Grandmaster langkahnya seperti itu juga ya guys. Oke, lanjut saja guys. Ianepo memegang bidak hitam dan Magnus Carlsen memegang bidak putih. Oh ya teman-teman pencinta catur, kalian harus tetap fokus ya mempelajari apa yang dilakukan kedua pemain ini. Jadikan pelajaran agar update terus ilmu yang kalian dapat di dunia catur. Banyak tonton video-video hebat, maka kalian akan menjadi hebat. Oke, langkah pertama, Magnus Carlsen menaikkan pion E 2 langkah. Dan dibalas Ianepo, pion E 2 langkah juga. Terlihat pembukaan Russian game ya guys, permainan Rusia. Dan kali ini Magnus Carlsen menaikkan pion D 2 langkah. Dan Ianepo pukul pion dengan kuda. Dan Magnus menaikkan gajah mengancam kuda. Dan kali ini pion D dinaikkan untuk melindungi kuda ya. Bergantian, kuda pukul pion. Dan kali ini kuda naik ke D7. Magnus Carlsen pukul kuda dengan kuda. Sepertinya kedua pemain tidak ingin memainkan adanya kuda ya di dalam pertandingan ini ya. Ini juga terlihat kuda naik ke D2, lalu Ianepo langsung pukul kuda dan dipukul lagi oleh gajah. Terlihat jelas ya guys. Pertandingan ini tidak memiliki kuda dan hanya mengandalkan serangan dari gajah dan benteng. Oke, Magnus sudah rokade pendek ya. Dan dibalas oleh Ianepo. Apakah dia melakukan rokade pendek juga? Ternyata dia lebih menjalankan pion H2 langkah ya. Sekaligus untuk melakukan serangan di sayap raja. Kali ini menteri bergeser posisi skak dan raja bergeser ke F8 dan gajah mengepin. Terlihat di sini jika gajah hitam memakan gajah maka akan posisi skak dan pion yang ada di B7 gratis ya guys. Maka dari itu kemungkinan Ianepo tidak melakukan itu dan menaikkan menteri ke E7. Gajah pukul gajah, lalu menteri pukul gajah. Terlihat di papan catur penyederhanaan perwira ya teman-teman. Dan kali ini benteng ditarik lagi. Benteng H naik ke H6. Sepertinya mau ke E6 ya. Dan kali ini menteri naik ke G5. Dan Ianepo menaikkan pion C 1 langkah. Kali ini benteng pukul benteng dan disambut oleh gajah. Magnus Carlsen menarik benteng lagi ke jalur E. Dan menteri diajak berlaga. Dan Magnus Carlsen menolak hal itu dan mengancam gajah 2 kali. Kali ini tidak banyak pilihan ya. Ianepo wajib menarik gajahnya ke D7. Dan kali ini Magnus Carlsen menaikkan pion H 1 langkah untuk menghambat pergerakan dari sayap raja. Dan pion H juga dinaikkan 1 langkah. Magnus Carlsen menaikkan pion C 2 langkah ya, mengajak berlaga dan diterima oleh Ianepo. Kali ini gajah pukul pion, posisi yang sangat sederhana ya guys. Dan Ianepo mengancam gajah dengan pion. Serangan yang taktis dan sangat terbaca ya kalau sudah seperti ini posisinya teman-teman. Karena tinggal perwira gajah, menteri, dan benteng. Maka dari itu ini perlu spekulasi 2 atau 3 langkah ke depan. Tidak terlalu panjang untuk memikirkan langkah. Dan kali ini Ianepo kehilangan 1 pion di jalur A.
Dengan kata lain, keunggulan satu pion dalam hal posisi seperti ini itu sangat menguntungkan ya teman-teman. Jadi setiap bermain catur, jika ending game seperti ini, pertahankan pion, jangan sampai satu buah pun itu kita kalah. Dan kali ini benteng melindungi pion yang ada di D4 dan gajah mengajak pertukaran dan ditanggapin sama Magnus Carlsen ya, karena posisinya sudah menang buah ya, sudah menang pion. Kali ini tinggal menteri yang akan beraksi teman-teman, sekaligus dengan posisi menteri dan raja harus pintar menempatkan posisi raja ya teman-teman, agar tidak pada saat skak dan pion didapatkan secara gratis. Kali ini Yanepo mendapatkan pion F dan Magnus mendapatkan pion E. Karena seperti yang saya bilang tadi, pada saat posisi skak sekaligus juga mengincar satu buah pion yang akan dimakan secara gratis. Dan kali ini posisinya skak kembali teman-teman dan mendapatkan satu buah lagi. Bidaknya di posisi B ya, jalur B. Luar biasa teman-teman, kalau sudah seperti ini pertandingannya 4 melawan 2 bidak. Cukup sulit bagi Yanepo ya, karena sudah kalah 2 bidak ya, sudah kalah 2 pion. Seperti saya yang bilang tadi teman-teman, kalau jika posisi seperti ini harus pintar memainkan kondisi menteri teman-teman. Dan pada saat disekak itu raja harus mempertimbangkan langkah agar tidak dapat skak ataupun skak untuk mendapatkan buah pion secara gratis ya. Jadi serangan seperti ini biasanya sudah terbaca teman-teman. Jadi tinggal menyusun strategi agar pada saat melangkah satu bidak bisa promosi tanpa terganggu, seperti yang dilakukan oleh Magnus Carlsen. Posisi menteri ada di D1 dan pion D jalan mulus itu teman-teman. Kali ini terjadi pertukaran pion dan Yanepo langsung memajukan aja pion hanya ya. Dan kali ini Magnus tidak terjebak, dia mengajak beradu menteri. Dan di posisi ini Yanepo menyerah teman-teman. Kenapa menyerah bang? Karena posisinya sudah 4 lawan 1 ya teman-teman. Itu jika tidak dimakan maka akan pion yang ada di jalur H juga akan ludes teman-teman. Atau bila pion H pukul skak, dia langsung aja dimakan oleh raja. Itu makanya Yanepo di posisi ini menyerah. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Bantu komentar ya teman-teman agar video ini bisa banyak dilihat oleh teman-teman yang lainnya. Dukung terus channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you and God bless.